Hai Sobat Properti, ketemu lagi kita di dunia investasi properti. Salam rumah untuk Anda semuanya. Oke, jadi hari ini topik kita tentang mending lunasi hutang mobil dulu atau cicil beli rumah. Yang mana nih ya? Nah, tapi sebelum lanjut, perkenalkan dulu, nama saya Erik Hermanto. Saya adalah seorang investor properti. Dan saya juga salah seorang dosen di salah satu sekolah properti terkemuka di Indonesia dan juga menjadi mentor bagi beberapa sobat properti. Dan bagi Anda yang baru bergabung, saya ingin menjelaskan bahwa video saya tentang seputar investasi properti dan kejelasan finansial. Semoga bisa bermanfaat untuk para sobat properti. Oke, kita balik ke topik kita. Jadi, saya mendapatkan satu pertanyaan ya dari salah seorang sobat properti. Dia bertanya seperti ini. Si A punya hutang mobil sekitar 25% dari penghasilan bulanan. Rumah masih ngontrak. Mending si A lunasi hutang mobil dulu atau cicil beli rumah. Nah, ketika si A ini melontarkan pertanyaan ini, artinya dia tidak punya kapasitas untuk melunasi keduanya atau untuk menjalankan keduanya. Tapi memang idealnya ya mungkin menjalankan keduanya. Tapi karena dia sudah melontarkan pertanyaan ini, artinya dia tidak sanggup menjalani keduanya. Jadi itu bukan satu solusi. Jadi harus milih salah satu nih, yang mana yang lebih baik dulu. Kalau kita lihat dari kebutuhan pokok manusia ya, kebutuhan pokok manusia kan ada 3 ya. Yaitu adalah pangan, sandang, papan. Nah tentunya yang namanya kebutuhan pokok itu mesti dipenuhin dulu sebelum kita beli kebutuhan sekunder. Dan sebenarnya mobil itu kan masuk ke dalam kebutuhan sekunder. Apalagi sekarang sangat mudah ya mencari transportasi online. Dan kadang kalau nggak punya mobil enak juga sih. Tidak perlu mikir kehilangan, tidak perlu mikir merawat, tidak perlu mikir cari parkir, tidak perlu mikir mesti ke bengkel, ya kan. Jadi ada plus dan minusnya lah ya. Kemudian kalau dilihat dari sudut pandang investasi, mobil juga bukan satu investasi yang baik. Kenapa? Karena nilainya itu akan selalu menurun ya dari waktu ke waktu. Sedangkan rumah adalah suatu barang, suatu investasi yang bagus. Kenapa? Karena nilainya akan naik terus dari tahun ke tahun. Sekarang kita balik lagi ke si A nih. Si A kan kondisinya udah beli mobilnya, ya kan, udah beli mobilnya dan dia pengen punya rumah. Terus gimana dong solusi buat si A? Nah, kalau saran dari saya, lunasi dulu aja hutang mobilnya, ya, dikejarin dulu. Jadi ada uang ditabung ya. Jadi kamu setiap bulan terima uang, terus sebagian uangnya dibayar buat cicilan mobil, terus sebagian lagi ditabung. Nah, nanti udah tabung udah kekumpul, nah tabungannya itu dipakai untuk melunasi hutang mobilnya. Nah, kalau hutang mobilnya sudah lunas, baru kita mikir cicil beli rumah, seperti itu. Ini adalah salah satu saran saya untuk si A. Mungkin akan lebih gampang ya kalau misalnya pakai pemisalan angka ya. Jadi biar sobat properti bisa lebih membayangkan. Semisal kalau cicilan mobil sekitar 3 juta per bulan ya. Berarti kalau cicilan mobil itu sebesar 25% dari penghasilan si A, artinya penghasilan si A itu adalah sebesar 12 juta per bulan. Nah, katakanlah untuk kebutuhan hidup si A ya sebesar 5 juta per bulan. Terus kemudian dan untuk kontraknya itu sekitar 2,5 juta per bulan. Dia masih ngontrak rumah kan si A ya. Nah, jadi artinya dia masih bisa nabung berapa tuh? 12 juta kurang cicilan mobil 3 juta, dikurang lagi dengan biaya hidup 5 juta, terus dipotong lagi dengan dia punya cicilan kontrakan rumah, ya kontrak rumah tiap bulan 2,5 juta. Nah, berarti dia masih bisa nabung sekitar 1,5 juta per bulan. Nah, jika harga mobil 175 juta, terus kemudian plafon yang didapatkan 140 juta dan tenornya 5 tahun. Artinya dalam 3,5 tahun dia bisa lunasin mobilnya. Kok bisa? Karena dia kan sudah nabung juga selama 3,5 tahun. Dan sisanya cicilannya selama 1,5 tahun dia bisa lunasi dengan menggunakan uang tabungannya. Jadi ini hitungan simpelnya seperti itu. Nah, setelah si A melunasi cicilan mobilnya, hutang mobilnya, nah baru dia bisa mulai mencicil beli rumah. Semoga cepat dapat rumah ya A. Semoga saran saya bisa membantu Anda. Nah, bagi teman-teman yang suka dengan video saya, silakan like dan tuliskan komen jika ada pertanyaan, ataupun Anda bisa menuliskan topik-topik yang Anda ingin saya bahas di video saya berikutnya. Saya Erik Hermanto, selamat berinvestasi properti secara cerdas.